Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Financial Result Control Planning dan Budgeting yang beranggotakan saya sendiri Adina Suci Ramadini NIM 172, rekan saya Yolanda Cahyaning Tias NIM 174, Fitri Dwi Zahratul Mentari NIM 178, dan Mayesti Trivita NIM 181. Yang pertama itu kita membahas keuntungan menggunakan Financial Result Control. Financial Result Control merupakan pengendalian yang paling banyak digunakan di perusahaan untuk mempengaruhi perilaku pegawai, sebab financial service ini mendasarkan pada informasi keuangan, yaitu angka-angka akuntansi seperti pendapatan, biaya, laba, return on investment, return on asset, atau rasio return on equity. Tujuan dari Financial Result Control ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengukur kinerja manajemen dan untuk mengukur kinerja ekonomi perusahaan. Selanjutnya, terdapat 3 komponen dalam Financial Result Control, yaitu ada Planning and Budgeting, Financial Result Target, dan Performance Dependence Reward. Penggunaan Financial Result Control ini memberikan beberapa keuntungan. Di antara lain, ada kinerja keuangan menjadi tujuan bagi mayoritas perusahaan yang berorientasi laba. Selanjutnya, pengukuran kinerja bersifat komprehensif. Selanjutnya, lebih akurat dan objektif daripada ukuran kinerja kualitatif seperti customer satisfaction. Selanjutnya, laporan keuangan mudah dianalisis dan diukur. Dan ada ukuran kinerja keuangan merupakan bentuk pengendalian yang clever atau subtle. Dan yang terakhir ada biaya implementasi lebih murah dibandingkan dengan lainnya. Selanjutnya itu, kita membahas tentang planning and budgeting. Planning merupakan proses menentukan tujuan organisasi, merumuskan program untuk mencapai tujuan, serta menjabarkan program-program tersebut dalam bentuk anggaran. Output dari planning dan budgeting ini adalah perencanaan tertulis yang berisi tentang tujuan perusahaan, bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut, dan hasil atau kinerja yang diharapkan. Selanjutnya itu ada coordination, yaitu perencanaan berfungsi sebagai media koordinasi antar departemen, antar bagian, dan antar pegawai. Perencanaan yang baik diharapkan mampu membangun komunikasi antar divisi atau departemen. Sebagai contoh, rencana penjualan dikomunikasikan dengan rencana produksi sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan persediaan. Selanjutnya itu ada pengendalian manajer puncak. Perencanaan bermanfaat sebagai media pengendalian bagi manajer puncak, misalnya dalam implementasi pre-action review, yaitu perencanaan akan dianalisa, didiskusikan, dan di-approve sebelum dilaksanakan. Selanjutnya ada motivation. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan, sasaran, dan target yang harus dicapai oleh setiap departemen. Jika pencapaian target ini dihubungkan dengan sistem evaluasi kinerja atau reward dan punishment, maka akan mempengaruhi motivasi pegawai. Bagi pegawai yang kinerjanya melebihi target, akan diberikan insentif, dan sebaliknya, bagi pegawai yang kinerjanya di bawah target, maka akan mendapatkan punishment. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang planning cycles. Di planning cycle ini terdapat perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan proses memutuskan program-program utama yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka implementasi strategis serta proses memperkirakan sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program yang akan dijalankan. 5 tahap dalam perencanaan strategis. Yang pertama, mengembangkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Yang kedua, menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran secara lebih spesifik, konkret, dan terukur. Yang ketiga, merumuskan strategi untuk moving from current future.
Yang keempat, implementasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kelima, melakukan evaluasi kinerja, menganalisis situasi yang dihadapi, mereview visi, misi, dan tujuan, melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya yaitu programming. Pemrograman merupakan proses penentuan program untuk mewujudkan tujuan, proses identifikasi tentang tindakan tertentu yang akan diimplementasikan di masa datang dan sumber daya yang dibutuhkan. Proses pemrograman dimulai dengan diskusi antara manajer dengan bawahannya. Mungkin perlu review dari top manager. Langkah selanjutnya adalah mengalokasikan sumber daya oleh manajer puncak untuk masing-masing program. Selanjutnya adalah budgeting. Budgeting merupakan proses penyusunan anggaran, yaitu penjabaran program kuantitatif. Anggaran digunakan dalam organisasi untuk mengkomunikasikan rencana strategis organisasi ke seluruh bagian dalam, mengkoordinasikan kegiatan antar bagian, memotivasi dan mengevaluasi kinerja manajer divisi atau bagian. Proses penganggaran dapat dipandang sebagai sistem akuntansi manajerial. Selanjutnya adalah tujuan manajerial dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, mengevaluasi hasil dan luaran program. Yang kedua, mengendalikan perilaku bawahan dalam melaksanakan tugas dan mengukur tingkat ketaatannya dengan kebijakan manajemen. Yang ketiga, untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Yang keempat, memotivasi manajer dan seluruh pegawai untuk memperbaiki kinerja. Yang kelima, mempromosikan manajer yang mencapai kinerja terbaik. Yang keenam, untuk mengikat kebersamaan dan memberikan perhatian pada tantangan berikutnya. Yang ketujuh, untuk belajar menentukan mengapa suatu hal terjadi dan hal lainnya tidak terjadi. Untuk belajar dari ukuran kinerja yang melakukan ekstraksi informasi dari data yang ada. Yang terakhir, untuk memperbaiki kinerja yang dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, ukuran kinerja yang digunakan dari ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Ukuran kinerja keuangan antara lain tingkat kerusakan produk, waktu siklus, dan produktivitas. Anggaran yang dapat berfungsi secara optimal dalam pengukuran kinerja adalah anggaran yang proses penyusunannya melibatkan seluruh pelaksana anggaran. Anggaran merupakan rencana keuangan jangka pendek yang periodenya 1 tahun, kecuali untuk anggaran modal atau capital budgeting. Anggaran berfungsi sebagai guide bagi manajer untuk menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Tujuan dari penganggaran ini ada 4. Yang pertama, anggaran berfungsi sebagai media perencanaan, artinya keputusan mengenai strategi, susunan kepegawaian, taktik operasional dapat disesuaikan dengan prediksi sebelum organisasi menghadapi masalah yang besar. Yang kedua, anggaran sebagai media koordinasi antar seluruh anggota organisasi. Proses penyusunan anggaran melibatkan komunikasi top-down untuk tujuan dan prioritas organisasi, serta komunikasi bottom-down mengenai kesempatan, kebutuhan sumber daya, kendala, dan resiko bisnis. Yang ketiga, anggaran menjadi media pengawasan bagi manajemen puncak. Pengawasan terjadi dalam bentuk analisis pratindakan. Yang terakhir, tujuan akhir dari penganggaran adalah mempengaruhi memotivasi pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi. Sehingga anggaran harus disusun dengan tingkat kesulitan yang dapat dicapai. Siklus perencanaan. Di sini ada CEO, manajer SBU atau strategi bisnis unit, yaitu strategi dalam pengembangan bisnis perusahaan, dan ada manajer fungsi. Strategi planning yaitu proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan suatu strategi atau arahan dan program, serta operasional budget yaitu budget yang berisi tafsiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Variabel contingency, planning, dan budgeting.
Planning dan budgeting merupakan perencanaan bisnis masa depan sehingga mengandung faktor ketidakpastian. Waktu yang diperlukan untuk menyusun planning dan budgeting sangat bervariasi, yaitu planning antara 5-7 bulan sebelumnya, sedangkan budgeting antara 4-6 bulan sebelumnya. Bagi perusahaan baru, jauh lebih awal sudah dimulai penyusunan planning dan budgetingnya. Financial Result Control. Pengendalian hasil biasanya digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan pada berbagai level di organisasi. Pengendalian hasil pada umumnya diimplementasikan untuk pengendalian perilaku karyawan profesional yang biasanya bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil dibandingkan dengan pengerjaan tugas. Target kinerja keuangan. Pengukuran kinerja merupakan elemen penting dalam pengendalian hasil. Objek pengukuran kinerja adalah kinerja dari entitas organisasi atau karyawan pada periode waktu tertentu. Target kinerja keuangan. Ada 3 tipe target kinerja keuangan. Yang pertama, model batch vs historical vs negotiation target. Model batch ini target yang disusun didasarkan atas prediksi kinerja yang seharusnya di masa datang. Terdiri dari 2 target, yaitu engineering target. Itu digunakan pada bidang-bidang yang aktivitasnya dapat diprogram dengan baik, sedangkan non-engineering target yaitu digunakan pada bidang-bidang yang membutuhkan forecast atau asumsi tentang variabel yang tidak diketahui. Historical target itu target yang disusun didasarkan atas kinerja masa lalu, sedangkan negotiation target yaitu target yang ditentukan atas dasar negosiasi antara atasan dan bawahan. 2 yaitu internally vs externally derived target. Internally yaitu target yang ditentukan berasal dari kinerja internal organisasi, sedangkan externally yaitu target yang ditentukan bersumber dari pihak eksternal. Jika digunakan external target yaitu pendekatan yang tepat antara lain itu target costing merupakan proses yang memperbaiki kinerja organisasi melalui penentuan biaya target, sedangkan benchmarking yaitu proses mempelajari praktik terbaik atau best practice dari perusahaan sejenis terbaik dalam industri atau fungsi terbaik dalam perusahaan dan mengimplementasikan proses dan sistemnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau fungsi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tipe target kinerja keuangan. Yang ketiga yaitu fixed vs flexible target. Di antaranya, A. Fixed target merupakan target yang sifatnya tetap, artinya tidak berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang B. Flexible target merupakan target yang berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, direfleksikan oleh volume aktivitas, tingkat suku bunga, dan currency exchange rate. Selanjutnya, persoalan dalam penggunaan target kinerja keuangan. Permasalahan-permasalahan yang ada: pertama, mengapa target kinerja keuangan perlu ditetapkan? Penetapan target kinerja keuangan dapat memotivasi pegawai dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Selama pencapaian target tersebut dikaitkan dengan sistem penilaian kinerja. Lalu yang kedua, bagaimana agar target kinerja perusahaan menarik? Seringkali manajemen menghadapi kendala dalam mendesain target yang mampu memotivasi pegawai sekaligus berfungsi sebagai planning. Dan yang ketiga, seberapa jauh bawahan mempunyai kontribusi dalam menetapkan target, di mana berdasarkan hasil riset, sebagian besar perusahaan menggunakan bottom up atau 72 responden. Prosesnya dimulai dengan bawahan mengajukan anggaran untuk direview dan disetujui oleh atasan. Selanjutnya, performance dependent rewards atau punishment. Manfaat rewards untuk pengendalian. Reward dapat meningkatkan pegawai pada hasil yang harus dicapai. Pegawai harus memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu dan usahanya.
Ukuran hasil berbentuk cost, kualitas, pendapatan, laba, atau growth. Manfaat lain dari rewards adalah bersifat motivasional. Lalu manfaat rewards untuk non-pengendalian. Yang A, sebagai bagian dari kompensasi yang bisa digunakan untuk menarik calon pegawai atau meningkatkan retensi pegawai. Yang B, reward mengurangi tingkat pajak badan, tetapi menaikkan tingkat pajak pribadi. Reward dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Yang C, rewards dalam bentuk common stock bisa menghindari kemungkinan takeover. Selanjutnya, bentuk reward dan punishment. Yang pertama yaitu performance-based salary increase, lalu short-term intensive awards dan long-term intensive awards. Lalu kriteria sistem reward seharusnya mempunyai nilai agar bisa memotivasi setiap individu, mampu menimbulkan efek tahan lama jika mungkin yang bersifat visible. Selanjutnya, harus jelas jika perlu secara tertulis dalam kontrak. Selanjutnya, diberikan tepat waktu, artinya segera diberikan setelah prestasi dicapai. Lalu dapat ditinjau ulang atau dibatalkan jika memang terjadi kesalahan dalam penilaian. Selanjutnya, untuk reward dalam bentuk promosi sulit dibatalkan karena bersifat jangka panjang. Selanjutnya, sisi negatif rewards moneter, yaitu menjadi kurang menarik jika kinerja perusahaan jelek karena faktor luar. Kedua, tidak bernilai banyak di saat inflasi tinggi. Ketiga, tidak didiskus di depan publik sehingga kurang menjadi kebanggaan. Keempat, kurang tepat waktu. Kelima, cenderung mahal karena berupa direct cash. Yang keenam, tidak tahan lama, mudah habis untuk membayar tagihan atau penyesuaian hidup. Yang terakhir, sebagian sulit ditarik kembali. Baiklah, sekian penjelasan dari presentasi kami. Selanjutnya, kami akan menampilkan jawaban review mengenai materi presentasi kami. Terima kasih.